Siang Ibu. Selamat Oke, siang, Bu. Halo, selamat siang selamat semuanya. siang. Oke, Selamat siang, Ibu. oke, selamat siang Bu Tri. Nah ini Ibu Tri, Selamat siang. rektor kita. Ini teman-teman ya yang baru bisa melihat Ibu Tri di Zoom. Nah nanti mudah-mudahan secepatnya bisa ketemu, nggih, teman-teman. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Putu, selamat siang Putri dan juga Pak Ino dan juga mungkin saya ada Bu Endah tidak ya sebagai dosen BP3. Baik teman-teman siang, Bu semuanya. Dewi. Oh iya Bu Endah selamat siang. Alhamdulillah Bu Endah dosen BP3 dan BP3 Putri. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman yang sudah kita informasikan ya di grup masing-masing kelas bahwa hari ini untuk kelas EP1, BP1, juga EP3 dan BP3, kali ini kita akan masuk ke praktek project based learning. Nah, dalam hal ini adalah program SEO, di mana program SEO ini nantinya teman-teman tidak hanya memiliki pengalaman dan juga keterampilan dalam belajar SEO, tapi teman-teman langsung praktek nyata ya dengan beberapa klien di industri. Salah satunya adalah nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Putu sebelum nanti Mbak Sabila menyampaikan materi terkait tentang SEO. Baik, sebelum kita mulai, mungkin arahan dari Pak Putu dan juga Bu Tri, barangkali 5 sampai kurang lebih dari 10 menit, monggo kami persilahkan. Monggo Pak Putu. Dari Bu Rektor dulu, Bu. Silakan. Oh, J, baik. Baik Pak J. Monggo Bu Tri. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Putu, Bu Dewi, Bapak Ibu dosen pengampu, dan para mahasiswa semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang saya lihat sangat-sangat energik ya. Ini adalah momen yang sangat baik untuk kita belajar project based learning bersama para pakar yang mungkin ini satu-satunya ya di universitas yang mempunyai project SEO begitu banyak, dan apa dan mengapa kita perlu belajar ini, kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa nanti dari Pak Putu sebagai founder dari Universitas Mahakarya Asia, dan kebetulan beliau adalah juga pemilik direktur dari Bernas. Jadi proyek-proyek yang nanti akan kita jalanin bersama ini sangat relate gitu ya dengan apa nanti yang teman-teman pelajari di dalam mata kuliah EP dan PB ya. Jadi tolong disimak baik-baik mata kuliah ini, jadikan proyek pembelajaran ini sebagai bekal kita nanti ketika kita mau bekerja. Saya sangat concern kepada teman-teman mahasiswa lulus dari Unmaha ini bisa apa. Nah, saat ini kita akan belajar untuk menjadi bisa apa itu tadi. Kalau kita keluar dari sini hanya mendapatkan nilai yang bagus, kemudian lulus dengan cepat, tetapi tidak bisa berdaya guna di luar di dunia pekerjaan, itu percuma. Kami concern sekali dengan kualitas teman-teman mahasiswa di sini agar bisa diperhitungkan, bisa sejajar dengan para alumni-alumni kita yang sudah lebih dulu mempraktekkan project based learning ini dengan sangat-sangat baik dan akhirnya berhasil di luar. Nah, secara teknis Pak Putu akan mengantarkan dan membawa pola pikir teman-teman semua kenapa kita perlu belajar SEO pada siang hari ini. Untuk itu kami persilakan Pak Putu, waktu seluas-luasnya untuk Bapak. Baik, terima kasih Bu Tri. Semangat pagi semuanya. Pagi. Saya izin Pagi. dijadikan
apa namanya, dijadikan host, Bu? Oh, J. Siapa yang handle? Mbak Dika? Tiga. Oke. Ya, J. Saya sudah host sekarang. Baik, thank you Mbak Dika ya. Oke, baik. Saya ingin ngobrol dulu nih dengan apa namanya, beberapa tim. Tapi sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bu Rektor, Bu Tri Atmojawati, Bu Dewi, Bu Wakil Rektor, Ibu Endah Marinda, dosen TPBP dan beberapa mata kuliah lainnya, dan saya juga yang saya banggakan mentor dari teman-teman di SEO adalah Mbak Sabila Firda. Sabila J. Firda lengkapnya, kalau saya manggilnya Mbak Sabila aja. Hampir setiap hari ada komunikasi, Ya, kecuali terima saya lagi kasih. sakit. Iya, terima kasih, Pak. Oke, jadi Mbak Sabila, silakan dihidupkan kameranya dulu biar teman-teman tidak salah mengenali Mbak Sabila. Oke, sudah, Pak. Sudah ya? Halo, selamat siang, teman-teman. Oke, Salam. selamat siang. Baik, Mbak Sabila adalah seorang content manager ya, content manager di Bernas, dan Mbak Sabila itu kenal dengan saya itu kira-kira berapa Mbak Sabila? 4 tahun lalu ya, tahun 2020 ya, plus minus ya. Iya, sekitar 4 atau justru 5 tahun. Oh, lebih, Pak. Kok saya Lebih, kenal 7 Pak tahun Putri ya, itu? 6-7 tahun Iya, yang lalu saya deh belum kayaknya. nikah kok. Iya, sekarang saya udah Iya. punya anak 2 ya. Iya, oke. Jadi kita Mbak Sabila menulis di Bernas itu sekitar tahun 2018 atau 17 kalau nggak salah ya. 2018. Iya. Nah, 2018, 6 tahun yang lalu, mulai menulis di Bernas sebagai kontributor biasa, ya, Iya. kontributor biasa. Terus kemudian setelah itu sampai jadi redaktur pelaksana namanya, organisasi di apa namanya, organisasi di sebuah perusahaan media. Terus kemudian berikutnya adalah Mbak Sabila, saya ajak untuk mengerjakan project SEO. Ya, saya bilang Mbak Sabila, ayo kita bikin project 1 miliar, gitu ya. Project 1 miliar mungkin dalam 1,5 tahun, mudah-mudahan akhir Desember, mudah-mudahan ya 2025 kita sudah bisa 1 miliar dalam kontrak. Sampai sekarang mungkin sudah mencapai 200 juta lebih ya, mungkin ya Mbak ya, dalam kontraknya ya. Oh iya, kalau ya untuk hitungan pasti kalau per bulannya Sekitar 16-17 juta. iya, yang kemarin hampir 19 atau udah 19 juta ya 19 kemarin. jutaan. Iya. Kali 12 bulan lah, kira-kira teman-teman bisa bayangin kan ya. Berarti kira-kira 200 juta lah kalau dipukul rata. Kalau kita akan ambil waktunya misalnya anggap 12 bulan ya, seperti itu. Baik, jadi saya dengan Mbak Sabila, saya akan carikan Mbak Sabila ini project senilai 1 miliar lah kira-kira. Ya, dari project SEO. Baik, terus kemudian dari situ dari Mbak Sabila ini kemudian kita rekrut beberapa mahasiswa. Waktu itu kumpul 30 orang ya. 30 orang yang aktif, sempat 15 tapi sekarang sekitar 12 ya Mbak Sabila ya. Sekitar 11. 11 ya, 11 orang. Jadi plus minus begitu. Tapi sebelum itu nanti Mbak Sabila akan banyak memantau teknis, akan mengajarkan teknis kepada teman-teman bagaimana sih caranya mengerjakan biar mulai nyemplung, biar langsung praktek, kata Bu Tri tadi ya, kata Bu Rektor tadi, kita langsung praktek, nggak banyak teori saja, tapi kita juga langsung praktek. Tapi sebelum kita mempraktekkan sesuatu, tentu kita harus tahu ada hasilnya nggak sih kalau kita ngerjain ini, gitu ya. Apa sih sebenarnya SEO itu, gitu ya. Mengapa kita perlu terjun ke dunia SEO ini? Seperti apa sih, seberapa gede sih? Ya, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya, thank you Mbak Sabila. Nanti pada saatnya setelah saya sampaikan ini, Mbak Sabila tolong handle kelasnya dan saya mungkin akan pamit karena saya akan meeting dengan Kubisa Mbak Sabila. Ya. Nanti Mbak Sabila lanjut handle. Oke, thank you Mbak Sabila. Dan berikutnya saya akan share apa sih SEO itu.
Mari kita cari ya, apa sih SEO itu? Saya sedang mencari sesuatu. Dia nyebutnya gini, SEO adalah praktik untuk mengoptimasi konten agar mendapatkan peringkat bagus di mesin pencari seperti Google. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, mari kita lihat. Nah ini, SEO adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas traffic kunjungan ke sebuah website. Udah ada muncul website ya, tadi ada SEO, sekarang website. Melalui hasil pencarian organik mesin pencari seperti Google. Oke, ya baik. Saya jadi ingat nih ya, ketika mau menjelaskan SEO dengan mudah, saya ingat tahun 1998 saya mau buka toko komputer. Bagi yang di Jogja tahu namanya banyak jalan gang namanya Pandega ya. Toko komputer saya di Pandega Reksa, itu di depan pom bensin, ya di Jalan Kaliurang KM 5,6 masuk gangnya sempit, ya waktu itu masih sudah dicor apa masih jalan tanah ya, jalan tanah kalau nggak salah waktu itu masih ya. Jalan tanah, terus gangnya sempit, itu zaman itu saya sewa 1,5 juta sudah rumah untuk setahun. Ya, zaman itu ya. Kalau sekarang kos-kosan di Jogja 3 juta satu kamar. Nah, ini satu rumah 1,5 juta ya. Jadi memang kondisinya jelek ya. Kondisinya jelek dan karena saya buka usaha di dalam gang, tentu saya harus tahu dong apa lebih mudah dilihat. Agar lebih mudah dilihat, lalu saya pasang spanduk. Saya tulis, Mitra Gama Komputer, murah, cepat, berkualitas. Mitra Gama Komputer ini, kalau di SEO namanya title, atau H1, ya. Kalau di murah, cepat, berkualitas, itu namanya meta description kalau di SEO. Saya mencoba menggunakan istilah itu. Nah, terus kemudian di luar di Jalan Kaliurang, saya bikinkan sebuah papan nama kecil karena kalau besar bayar, gitu ya. Tulisannya adalah Mitra Gama Komputer, gitu kan. Terus pusat komputer murah cepat berkualitas, gitu ya. Murah cepat berkualitas itu tagline-nya, ya. Baik, itu agar saya dilihat. Nah ternyata punya itu saja belum cukup rame. Ada sih yang datang sudah karena dia dilihat oleh orang. Karena dilihat oleh orang, sekali lagi, karena dilihat oleh orang, maka datanglah pengunjung ke toko rental komputer waktu itu, toko komputer, ya. Terus kemudian karena ingin dilihat lebih banyak orang lagi, lalu kemudian kita pasang iklan. Saya pasang iklan di koran. Saya akan pasang iklan harga barang pusat komputer second murah. Nah, gitu waktu itu second soalnya. Terus saya kasih harga barang ini, harga sekian, barang ini, harga sekian, nomor telepon sekian. Zaman itu masih pakai, waktu itu Telkom belum bisa masuk, saya pakai telepon besar yang 082 itu AMPS namanya, jenis kodenya. Teleponnya sebesar lengan saya, kalau dipakai ngelempar anjing, anjingnya pingsan itu, ya. Jadi saking gede. Jadi, tetapi dengan itu, ya, saya sekarang terkoneksi. Orang baca koran, ya, orang baca koran, lalu kemudian dia. Kenapa? Tolong mic-nya dimatikan itu, yang bersuara. Iya, kurang motor. Kami itu sebenarnya kurang motor, Cok. Podo nih. Iya, ya. Pak ya. Udah strangler Mbak Yeriko. Sebentar, ini ada yang mengganggu Mungkin mic-nya. langsung dari hostnya aja. Amin ya Allah. Amin. Harus begitu mental kita kalau minta OKB. Bener, orang kayak bang. Sebentar, ini hostnya siapa? Hostnya Mbak saya atau Mbak Dika sekarang? Udah di Mbak Dika. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan ya. Jadi saya kelihatan di koran. Terus ketika ada acara-acara saya bikin spanduk di jalan-jalan. Singkat cerita, setelah itu saya pasang juga iklan di radio. Wah, saya ingat teman saya langsung, Pak Putu, usahanya muncul di radio, gitu kan. Setelah itu suatu ketika muncul lagi di Jogja TV. Pak Putu, usahanya muncul di Jogja TV. Jadi itu adalah cara untuk membuat usaha saya kelihatan. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Minggu lalu
billboard punya saya di dekat Lotemat udah saya kasih teman. Ya, saya sudah kasih teman. Saya punya billboard, tapi nggak pernah dipakai. Yang punya Setiabeng malah jatuhin orang dulu. Punya Setiabeng itu sekarang punya Unmaha ya, itu jatuhin orang. Jadi sekarang sudah untuk usaha kita dilihat, itu sudah bukan lagi menggunakan itu semua. Sekarang itu menggunakan SEO. Nah, gitu ya, sampai di SEO. Jadi SEO itu adalah bagaimana caranya membuat usaha kita bisa dilihat orang. Baik, kalau kita cari sekarang Universitas Mahakarya Asia, oke. Nah, ini muncul Universitas Mahakarya Asia, kita lihat. Nah, itulah cara SEO bekerja. Ya, inilah cara Mahakarya Asia bekerja. Bu Tri, tolong bantu nanti dicek ini emailnya punya siapa ya, mahakarya@unmaha.ac.id. Ya, oke, begini caranya, dia kelihatan. Oke, yang di YouTube muncul ya, yang ini muncul, semua yang tentang universitas muncul, Universitas Mahakarya Asia. Atau saya cari caranya, sekarang saya search di Google itu, kita ditemukan di halaman pertama cara merge Excel di Excel misalnya ya. Cara merge Excel di Excel, cara merge Excel. Sebentar. Cara merge Excel-nya bahasa Inggris ya. Cara merge Excel. Bapak wajib melu orang itu apa? Mbak Dika bisa diambil lagi, biar dimatikan yang bersuara. Nah ini, coba kita lihat siapakah yang muncul. Muncul nggak kita? Coba kita lihat, kita ada di halaman berapa? Oh, sorry, ini di Bing ya. Sorry. Kita di Google ya, nyari di Google. Cara merge cell di Excel. Ah ya, kalau di Google, tadi di Bing kita nggak muncul, tapi di Google kita muncul mestinya. Nah ini dia. Ini adalah munculnya Universitas Mahakarya Asia dengan cara kita membangun sebuah artikel. Ini artikelnya, kita coba cek. Ini artikelnya. Ya. Ini artikel lama, dan inilah yang menyebabkan nama Universitas Mahakarya Asia muncul di Google tadi. Gitu ya. Itulah cara kerja SEO. Jadi cara kerjanya adalah orang itu mencarinya di Google. Mari kita lihat, apa masih nggak sih? Ya, masih nggak sih orang mencarinya di Excel? Mencarinya di Google. Ternyata menurut survei, di zaman TikTok, di zaman Instagram, di zaman YouTube, di zaman berbagai macam sosial media itu, ternyata 90% orang dewasa itu menggunakan search engine. Tadi teman-teman lihat Bing, teman-teman juga lihat Google, ada juga Yahoo, ada juga DuckDuckGo, ada juga Baidu. Itu adalah nama-nama dari search engine. Ya, jadi 91% itu menggunakan search engine, dia cari sesuatu. Dia lihat sesuatu di Instagram, dia cari di Google. Dia lihat sesuatu di YouTube, untuk mengecek kebenarannya, dia cari di Google. Dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman sepakat. Dan 90% dari situ, ya, dari 5,8, ada 5,8 miliar pencarian setiap harinya, 90% ditemukan di Google. Jadi mereka nyarinya di Google. Kemudian, dan 95% mereka itu hanya cari yang di halaman pertama, itu masalahnya. Orang tadi kita nggak ngelihat di halaman kedua ya. Oh ya, sempat saya ngelihat di halaman kedua, saya mencari. Tapi kebanyakan orang, 95% orang itu hanya sampai di halaman pertama. Jadi oleh karena itu penting sekali buat membuat usaha kita, usaha seseorang, usaha klien kita, usaha orang yang akan membayar kita muncul di halaman pertama Google. Ya. Tapi kenapa banyak orang lalu merasa frustasi atau tidak menjalankan? Ini alasannya. Pertama, dia sudah mencoba tapi nggak berhasil.
Itu banyak sekali orang yang seperti itu. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Pagi ini saja saya dapat data 100 perusahaan yang prospek untuk saya tawarin. Ya, 100 perusahaan pagi ini. Saya juga minta data perusahaan di Amerika, saya juga udah dapat list-nya. Perusahaan-perusahaan Amerika yang membutuhkan layanan Google, SEO. Oke. Dan banyak orang menyangka itu sudah di zaman sosial media, itu sudah old news. Itu udah nggak berlaku, nggak bekerja. Padahal pada kenyataannya, orang selalu mencari sesuatu lewat Google. Gitu ya. Dan ada yang mengatakan, dan ada yang, ya betul sih, SEO penting, bagus, tapi saya nggak bisa. Nggak yakin, apa saya bisa ya melakukan itu. Nah, saya beruntung saya sudah belajar sejak 2015, jadi 9 tahun sampai dengan sekarang saya sudah praktek SEO. Dan sudah dibayar karena SEO. Nah, mari kita lihat. Dulu kalau kita mau bikin usaha yang bagus, kita akan cari. Mari kita bayangkan teman-teman akan buka Indomaret. Ambil franchise Indomaret kira-kira 600 juta sampai 1 miliar tergantung tempatnya di mana. Nggak mungkin seperti saya akan buka usahanya di gang. Gitu kan? Nggak mungkin bukanya di gang. Oleh karena itu, pasti kita cari tempat strategis. Agar apa sih? Agar kelihatan. Agar kalau sudah kelihatan logo Indomaretnya, orang datang. Nah, terus apakah dengan ada logo Indomaret, kalau rukonya tutup, atau rukonya terbuka tetapi nggak ada isinya, atau ada isinya tapi berantakan tidak tertata, mau nggak orang balik ke sana? Tentu tidak. Kita datang ke Indomaret berkali-kali. Kenapa? Ke Alfamart berkali-kali. Kenapa? Karena tokonya kelihatan dari jalan, ya di jalan kita ngelihatnya, kita lewat kita ngelihat dia ada, lalu kemudian kita masuk, ternyata juga ada barang-barang tersusun dengan rapi. Nah, barang-barang tersusun rapi itu di SEO namanya technical SEO. Ya, jadi disusun itu ada aturannya. Mbak Sabila itu akan melatih kita ya untuk menyusun bagaimana ada namanya meta description, ada H1, H2, H3, nanti akan ada lagi table of content ya. Ada macam-macam yang perlu disetting gitu ya. Di Mas Dion juga dikerjakan technical SEO, ada namanya site XML ya, ada namanya indexing, ada namanya Google Search Console update, macam-macam kegiatannya. Jadi kita nggak bisa mengerjakan SEO sendirian. Bukan nggak bisa, bisa sih, tapi kita nggak bisa mengerjakan banyak kalau sendirian. Maka kita perlu tim. Nah, pertanyaannya seberapa gede sih? Ini saya mau coba masuk ke salah satu agensi di Amerika, ya, WebFX. Ternyata dia sudah membantu kliennya untuk menambah pendapatan sebesar ini. 10 miliar dolar kira-kira. Karena saya tidak mau pakai kalkulator, saya pakai ChatGPT belajar ngitungnya. Ya, kira-kira 157 triliun. Ini 12 kan? Jadi si WebFX ini untuk melihat seberapa besar sih proyek kita di masa depan kalau kita sungguh-sungguh dengan ini. Ternyata satu digital agency itu ternyata mampu membantu kliennya. Ini saya copy ya di ChatGPT. Nanti Mbak Sabila akan melatih bagaimana kita gunakan ChatGPT untuk menulis. Ya, ini 10 miliar dolar ini saya taruh di sini, keluarlah angkanya 157 triliun. Sebagai gambaran, DKI Jakarta ini itu dibiayai dengan 85 triliun kira-kira. Jadi kira-kira pendapatan Jakarta itu nggak sampai segitu ya, karena dia ada defisitnya. Jadi kurang lebih ini pendapatan setara dengan 2 kali Jakarta. Kebayang ya? Gede banget. Bisa menghidupi Jakarta itu dengan 85 triliun. Nah, ini 2 kali Jakarta atau lebih. Apalagi kota-kota kecil gitu ya. Kalau kayak Jogja, saya nggak tahu berapa. Sekitar 4 triliun kalau nggak salah Jogja ya. Jadi bisa bayangin, bisa sekitar 40 kota seperti Jogja bisa dihidupin. Ya. DIY ya, tapi DIY mungkin 2 triliun, 10, 14, 15 lah. 15 triliun, berarti sekitar 10 provinsi DIY bisa dihidupin oleh si WebFX ini. Kira-kira si WebFX ini ya. Jadi kebayang ya betapa besarnya. Dan di manakah SEO? SEO ditaruh paling kiri teman-teman. Kenapa? SEO lah yang mendasari industri terbesar dari yang dikerjakan oleh WebFX ini adalah dengan menggunakan SEO dan banyak turunan di balik itu. Nah, gitu ya. Bayangin aja kalau pendapatannya adalah berapa? 10% saja, 20% lah kalau SEO ini. 20% kali ini, maka sebenarnya pendapatan dia sekitar 34 triliun.
Jadi gede banget teman-teman. Dan saya sudah mulai sekarang membangun network dengan di Amerika untuk mulai membangun bagaimana caranya nanti klien-klien dari Universitas Mahakarya Asia dan alumninya. Saya sebutin dan alumni. Mungkin 3 tahun, 4 tahun yang akan datang kalian sudah jadi alumni dan kalian bisa terlibat bersama-sama mengerjakan proyek SEO ini. Jadi ini contoh bagaimana ini adalah contoh traffic di blog.unmaha. Jadi sebenarnya ini karena dia putus kemarin, sempat putus ngukurnya. Jadi ukuran yang sebenarnya contohnya begini. Jadi ini adalah masih dari 0, ya 0, lalu kemudian ini naik. Jadi Agustus itu masih 0, 21 Agustus mulainya baru ada traffic, baru kita masukkan artikel. Dari artikel tersebut kemudian ditayangkan oleh Google, yang di atas itu ditayangkan, yang di bawah itu diklik. Jadi kita sudah ditayangkan 13,1 juta kali. Belum dipilih tapi sudah muncul logonya Universitas Mahakarya Asia. Jadi orang ingat, mirip dengan lihat papan nama tadi di pinggir jalan, walaupun belum belanja tapi udah lihat papan namanya. Nah, ketika dia datang dan masuk ke toko kita, 217.000 ini adalah sudah datang ke Jalan Pandegau Reksa, ya, nomor 16C. Nah, itu namanya toko kita. Kampus kita itu berasal dari sana pada awalnya, cikal bakalnya. Ya, cikal bakal bagaimana ada kampus kita Universitas Mahakarya Asia di bawah pimpinan saya itu adalah dari Pandegau Reksa nomor 16C itu. Nah, mereka ngeklik, datang dan lihat susunan barang kita, buka-buka, tapi belum belanja, belum tentu belanja gitu ya. Tapi udah datang ke toko dan lihat-lihat barangnya, itu 217.000 orang dalam 16 bulan, bulan Agustus. Berarti 14 bulan terakhir. Ya, 14 bulan terakhir. Walaupun ini 16 bulan, tapi dia menunjukkan data dari 14 bulan. Oke, kira-kira itu yang akan kita pelajari teman-teman. Ini adalah industri yang bagus sekali dan mohon maaf saya akan pamitan karena saya akan laporan kepada salah satu klien. Ya, ini adalah salah satu contoh ya Google Analytics. Ini dalam 30 menit ada 44 orang datang berkunjung ke toko kita, ke Unmaha, ke Universitas Mahakarya Asia, dia baca sesuatu. Nah, tugas teman-teman apa? Nanti akan dijelasin oleh Mbak Sabila adalah contohnya adalah membuat artikel. Nanti menggunakan ChatGPT, silahkan. Lalu kemudian diedit dengan bahasa manusia. Gitu ya. Nanti akan dijelaskan teknisnya oleh Mbak Sabila. Lalu akan saya tambahin lagi bahwa ini sangat penting, maka teman-teman perlu belajar memang mendisiplinkan diri. Ya, jangan sampai kalau teman-teman berminat di dunia per SEO-an ini, ya, tolong disiplin, dilatih Mbak Sabila, disiplin, dan saya mohon dukungan nanti Bu Rektor, Bu Arek 1 dan Bapak Ibu dosen yang terlibat untuk bagaimana caranya agar mahasiswa mendapatkan nilai. Ya, dari kegiatan di SEO ini bisa mendapatkan nilai. Selain mendapatkan honor dari Mbak Sabila, ya, dari yayasan sih yang bayar, tapi ada honor Rp5.000 per artikel ya yang dibayarkan kepada mahasiswa. Ya, jadi kalau bisa menulis 100 artikel dapat 500.000. Ya, 100 artikel itu ya kira-kira 3 sampai 4 artikel per hari ya, kira-kira seperti itu, dan nulisnya pakai ChatGPT. Jangan khawatir ya. Misalnya begini, ini contoh aja ya. Saya ingin membuat sebuah artikel dengan keyword apa tadi? Cara merge cell di Excel. Tolong buatkan saya artikel 600 kata disertai meta description 150 karakter disertai susunan H1, H2, dan H3. Jadi secara struktur memang ini yang dibutuhkan. Ada yang namanya meta description. Meta description itu artinya adalah penjelasan terhadap judul. Jadi kita punya judul misalnya begini cara merge di Excel misalnya. Terus penjelasannya 150 karakter. Lalu disertai judul. Judulnya itu H1. Lalu ada subjudul H2. Subnya subjudul H3. Kira-kira gitu. Oke, mari kita lihat hasilnya kayak apa. Nanti Mbak Sabila lebih teknis lagi, tapi saya memberikan gambaran hanya memotivasi teman-teman bahwa ini mudah teman-teman. Ini mudah, karena begini cara kerjanya. Ini adalah H1, cara merge di Excel, panduan lengkap.
ya, dia memberikan tambahan judul, kemudian ini ya, ini meta description-nya 150 karakter, belajar cara merge Excel. Nah, ini ketika dia muncul, nah ini bagaimana cara merge Excel, dan ini adalah meta description, teman-teman. Ya. Ini adalah judul tadi, ini H1. H1, terus kemudian ini H2. Ini H2, ya. Ini H3. H2-nya itu ini. Apa itu merge Excel? Ini juga masih H2. Ini H3 yang lebih kecil. Ini H2. Ini H3 mestinya. Nah, ini H3, ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan itu nanti Mbak Sabila akan menyampaikan tekniknya bagaimana memasukkannya ke WordPress. WordPress itu adalah CMS, Content Management System, ya, Content Management System. Nanti teman-teman masukinnya di situ. Dimasukin oleh teman-teman, diedit oleh timnya Mbak Sabila, dan diharapkan editingnya sudah tidak banyak lagi, ya. Artinya teman-teman belajar nanti, ya. Nah, itu nanti teknis-teknisnya. Setelah itu publish, masuk, jadilah artikel yang bisa dilihat di website. Lalu oleh Google itu akan di-index, di crawling dulu. Di crawling itu akan ditemukan seperti laba-laba yang menemukan sesuatu gitu, itu crawling namanya. Lalu indexing, ya, di index itu dia masukin kalau ini kategorinya IT, kategorinya data, dia masukin dulu, dikelompok-kelompokkan, indexing, setelah itu di ranking. Nah, ranking tadi yang teman-teman lihat. Kita ranking ini kita lihat contohnya, ini namanya ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3, 4, 5. Nah, di ranking-ranking ini kerjaannya Google itu seperti itu. Jadi dia kirimkan laba-laba ke website kita, laba-laba atau spider itu lalu kemudian menemukan, lalu diindeks oleh Google, lalu kemudian di ranking agar jelas siapa yang ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sampai dengan di bawah ini adalah ranking 10. Yang di nomor 2 ini ranking 11 dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, nanti yang lebih jauh ingin belajar, teman-teman bisa ambil kursus tentang SEO di sini. Ya, boleh untuk ringan-ringan, teman-teman ambil di sini dulu, nanti akan ada saatnya teman-teman belajarnya melalui Coursera. Ini saya kirimkan linknya, ya. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih, dan mudah-mudahan belajarnya menyenangkan dan menghasilkan. Karena teman-teman akan mendapatkan honor, jadi menghasilkan. Mohon maaf tidak sempat tanya jawab dulu karena saya sedang menyiapkan meeting berikutnya. Selamat melaksanakan pembelajaran. Silahkan Bu Rektor dikawal, Bu Warek dan seluruh jajaran. Mbak Sabila selamat mengisi dan semangat pagi, ya, semangatnya selalu pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live ya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Putu. Oke, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya langsung saja Nggih Putri nggih. Langsung ke Mbak Sabila dulu. Nggih. Monggo Mbak Sabila. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman. Walau waktu sudah sore, tapi memang jargonnya di Unmaha itu seringnya semangat pagi jam berapapun waktunya. Saya minta tolong dari Mbak Dika buat tampilkan presentasi yang saya siapkan, yang saya kirimkan. Ini mahasiswa baru semua ya, tapi saya lihat tadi ada Mas Anggit, ada Mas Tio ya, yang sudah jalan di SEO. Enggak Mbak Sabila. Jadi ini kelasnya ada 4 kelas dengan beberapa angkatan. Oh, begitu. Iya, kalau EP1, BP1 itu semester 1. Oke. Oh iya, Jadi yang lainnya semester angkatan atas. Oke, iya, tapi Mas Anggit itu udah jalan di SEO sekarang, udah jadi timnya, iya, sama Mas Tio. Siapa lagi yang sudah saya lihat namanya itu ya mungkin. Jadi kita udah jalan dari bulan apa ya waktu itu, Juni kalau nggak salah, Juni akhir itu. Baik, terima kasih. Siang ini langsung saja saya untuk menyampaikan ini sosialisasi
PBL ini Project Based Learning di Universitas Mahakarya Asia. Pertama-tama perkenalkan, saya Sabila. Saya tinggal di Nganjuk, jadi untuk ke kampus Unmaha itu nggak ada yang deket sih dari tempat saya, di 3 kampus itu. Belum pernah juga saya ke Unmaha. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Pak Putu untuk menjadi bagian dari keluarga besar Unmaha, ini utamanya untuk mengisi project based learning. Yang mana saya basic awalnya menulis, ya, penulis buku fiksi, buku non fiksi juga, ada beberapa kali menjadi mentor menulis seperti itu. Jadi juga menulis artikel. Alhamdulillah dipercaya untuk menghandle beberapa proyek itu yang dari Pak Putu, khususnya ada dari, nanti di sini juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Hari ini kita sosialisasi dulu ya, jadi kita belum ke teknis untuk belajar SEO seperti yang dicontohkan, di-spillkan sedikit sama Pak Putu tadi. Ini kita masih dari sebanyak ini mahasiswa, mungkin nanti ada seleksi dulu ya sebelum masuk dan memiliki akun semuanya. Yang pasti di proyek SEO ini saya nggak mau, bukan saya ya, kita jangan cuman coba-coba ya, kita serius belajar, soalnya kita ada di proyek nyata. Jadi ini sudah berkaitan dengan perusahaan langsung, jadi kita udah punya klien. Silakan next untuk presentasi ya. Aspek-aspek utama dalam proyek kita ini adalah artikel, dan artikel itu yang seperti dijelaskan Pak Putu tadi, dengan perumpamaan yang sedemikian rupa dari toko komputernya beliau tadi, itu akan kita atur SEO-nya, jadi biar di Google itu terlihat ya. Setelah itu yang ketiga ada rencana ini konten. Konten itu nanti juga ada beberapa yang kalau sudah jalan itu, tapi di tim saya yang di mahasiswa belum, itu jadi konten itu media sosial. Jadi kita juga punya klien handle media sosial, bikin konten, ada konten feed, reel Instagram, dan sebagainya. Oh, sebentar. Untuk langsung lanjut ya. Oke, ini latar belakangnya Project Based Learning ini untuk mengajak mahasiswa bersama-sama belajar langsung pada proyek nyata di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sementara ini perusahaan yang kita handle di Indonesia ya belum sampai ke luar negeri, tapi Pak Putu sudah mulai bikin channel atau cari klien yang dari luar negeri. Untuk proses pengerjaan didampingi oleh tim profesional dari media, ya, dari bernas.id, medianya Pak Putu juga. Saya juga menulis di sana, dan nanti tim saya juga yang akan mendampingi itu, jadi dengan standar yang sama dengan tim yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Kita samakan ya standarnya, maksudnya ini kan proyeknya juga udah terjun langsung di perusahaan, jadi bukan yang di mahasiswa itu yang cuma coba-coba itu, atau yang level di bawahnya, enggak, kita jelas kita samakan standarnya. Jadi kalau di tim profesional itu ada aturan, ada deadline, ada ya istilahnya ada tekanan khusus ya, mungkin yang namanya juga kerja kan, kita bareng-bareng sama orang lain, dan biar berjalan beriringan bersama, itu ada beberapa aturan yang memang harus ditepati, profesional lah istilahnya. Kita biar nggak saling merepotkan juga, karena kita punya laporan, kita nanti ada tanggung jawab selain di SEO atau bagaimana kemunculannya pada Google, kita juga tanggung jawab pada klien yang sudah menggunakan jasa kita. Jadi
klien itu juga akan menerima laporan seperti Pak Putu saat ini akan laporan ke salah satu klien itu barusan saya kirim datanya, beliau laporan itu dari yang pengerjaan di tim saya dan mahasiswa juga yang sudah berjalan di sekian bulan. Harapannya saat lulus dari Universitas Mahakarya Asia, mahasiswa sudah memiliki pengalaman dan proses bekerja secara profesional, serta mahasiswa bisa membayar kuliah dengan honor yang diperoleh dari project based learning mahasiswa ini. Itu ya teman-teman, jadi bisa honornya dari nulis yang dibantu juga sama ChatGPT, jadi istilahnya nulis apa enggak ya, ya tetap nulis sih ya, soalnya kan tetap ada tambahan yang perlu ditulis oleh manusia. Itu nanti bisa ditukar atau dilaporkan perolehannya berapa artikel. Itu kan kalau saat ini yang dikerjakan oleh mahasiswa yang sudah berjalan ini satu artikelnya Rp5.000 kan, satu artikel itu tinggal mahasiswa bisa mengerjakan berapa artikel, dan bukan cuma kuantitas hitungannya saja yang pasti ya, kualitasnya itu juga di kita sangat diperhatikan dan ketat karena tanggung jawabnya juga sudah ke klien, di mana orang itu kalau beli sesuatu kan kalau hasilnya kurang memuaskan kan juga nggak baik ya. Jadi kita benar-benar bikin apa yang diharapkan oleh klien itu benar-benar sesuai harapan mereka. Oke, lanjut Mbak Dika. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang telah mempercayakan pengisian kontennya pada Yayasan Universitas Mahakarya Asia. Ini ada Advan, ini yang paling banyak ini. Advan itu kan yang teman-teman pasti udah tahu ya produk-produk Advan itu apa aja. Jadi kita iklannya laptop Advan dan juga ada smartphone. Waktu itu juga ada intinya produk-produk Advan itu kita bikin artikel tapi soft selling-nya atau iklan di dalam artikelnya itu Advan. Jadi orang baca itu seperti yang contoh dari Pak Putu tadi, bagaimana suara saya kok balik, oh ya udah. Bagaimana cara merger cell di Excel itu. Nah, dari cara itu kan ada soft selling-nya ke Unmaha. Itu biar orang baca lalu ternyata ada CPA atau ngeklik soft selling ke Unmaha. Nah, ini Advan juga gitu. Kita kasih keyword sama kita bagikan judul. Itu judul sama keyword juga udah dari tim saya. Jadi teman-teman itu tinggal eksekusi input tulisannya ke CMS itu. Jadi nggak mikir dari tema awalnya gimana, itu udah kita kasih semua. Jadi tinggal ini harus selesai, misalnya kita kasih 20 judul itu buat dibagi ditulis oleh berapa orang, kita bagi satu orang 4 artikel misalnya, 4 judul. Nah itu tinggal diminta ke ChatGPT, kita bikin prompt sedemikian rupa, nanti untuk teknik bikin prompt dan sebagainya setelah ini terjadwal ya, itu bikin prompt yang dicontohkan Pak Putu tadi, mungkin arahan-arahan yang pernah saya dan tim saya sampaikan bisa dimasukkan juga semua ke prompt-nya. Kalau tadi Pak Putu baru minta judul ini dibikin pakai heading sama berapa karakter, nah itu ChatGPT itu kan dia mengikuti apa yang kita minta, jadi nanti kita masukkan prompt-nya itu selengkap-lengkapnya. Jadi misalnya kalau di Unmaha ini panggilnya pakai Anda atau kamu, itu juga kita cantumkan. Itu artikel casual pakai kamu atau artikel formal gitu pakai Anda, itu tinggal tulis saja mintanya ke ChatGPT dan dia akan nurut sama perintah kita itu di ChatGPT itu. Nanti keluarnya juga seperti apa yang kita harapkan. Kalau belum kita sesuai harapan kita, ya kita tambahin lagi prompt-nya atau kita ubah nggak sesuai, misalnya kita tambah kurang yang disebutkan oleh ChatGPT. Jadi misalnya baru dia sebutkan heading 3 itu baru 5 poin misalnya, ternyata butuhnya 10 poin. Ya kita minta lagi ChatGPT itu buat memenuhi. Ini ada beberapa website, oke, bisa Mbak Dika bantu buka yang tadi saya kirimkan ke Mbak Dika itu yang di file
spreadsheet itu ya. Jadi kita lihat website-website yang kita kerjakan, hasilnya seperti apa, boleh diklik yang spreadsheet tadi. Bentar, kita tunggu. Jadi nanti outputnya, oke. Kita nulisnya namanya di CMS, tapi ini belum sampai ke pengenalan CMS ya, nanti ada proses dulu, bikin akun, jadi list namanya, lalu bikin akun di CMS. Nah ini, yang website proyek ini Mbak Dika, yang blog.advan.id itu, coba dibuka. Nah itu. Nah ini ada hasil karya teman-teman yang sudah dahulu juga di proyek SEO ini, termasuk ada yang hadir di sini, Mas Anggit, itu Mas Anggit juga termasuk yang sudah nulisnya konsisten, kualitasnya oke. Dan nanti teman-teman ya gitu, kalau kualitasnya oke, kita juga nggak segan misalnya kasih jatahnya lebih banyak, itu juga oke. Jadi teman-teman bukan cuma terpaku sama yang penting gini udah dapat honor 5.000, enggak. Kita tetap kualitas juga kita sangat perhatikan. Jadi kalau teman-teman asal-asalan ya bisa juga enggak dikasih judul, karena ya capek juga yang ngedit, bukan gimana ya, bukan enggak mau ngedit, tapi kalau kesalahannya berulang dan dia enggak mau belajar, bukan belum memperbaiki kualitas, itu ya mending dikasih yang sudah oke kualitasnya seperti itu. Jadi bukan asal dapat berapa artikel terus dikalikan 5.000 tinggal ditukar sama honor atau berapa nanti atau untuk bayar SPP. Enggak, tetap kita ya itu tadi saya sampaikan di awal, kalau kita itu timnya profesional. Jadi ya kalau kurang bagus ya tinggal besoknya udah nggak dikasih judul lagi. Kalau mau dapat judul ya gimana biar kualitas yang sebelumnya atau revisinya itu benar-benar diperhatikan dulu. Nah ini dari teman-teman, ini ada yang dari tim selain mahasiswa, dan tapi mahasiswa juga banyak di blog Advan ini. Nah ini bagaimana cara membatalkan langganan Apple seperti ini. Ini judul-judulnya itu udah saya kasih, jadi teman-teman tinggal bikin isinya dan soft sellingnya itu nanti ada linknya dibawa kemana biar yang baca itu ngeklik linknya, dan untuk iklan itu dapat seperti yang disampaikan Pak Putu di awal tadi. Coba diklik 1, Mbak Dika. Nah ini punya Mas Angga ini. Mas Angga ini juga mahasiswa itu. Angga Setiawan. Coba diklik isinya. Isinya, artikel judulnya Mbak. Ya, oke. Nah, itu jadi ada gambar yang dicantumkan juga. Nanti kita belajar juga cari gambar atau bikin di AI juga bisa, dan cantumkan sumbernya. Lanjut ke ya, oke. Itu yang jadi contohkan Pak Putu tadi, hasilnya akan jadi seperti ini, yang heading-heading tadi. Itu ada heading 2 ini, ya. Jadi ya yang ini ditebelin sama lebih besar hurufnya, itu nanti akan berpengaruh sama SEO dan istilah lainnya readability juga. Itu kita belajar ke depan kalau udah masing-masing udah pegang akun ya. Oke, jadi ini contoh, mungkin bisa yang lainnya, ada linknya tadi Mbak di spreadsheet saya. Selain Advan. Iya. Nah, ini bisa lihat juga Kubisa juga di website proyek itu. Nah, ini juga Kubisa. Itu tempat Kubisa itu di yang blog itu di pojok kiri yang kelas. Oh, ini ketutupan. Iya, ketutupan notifikasi ini. Nah, ini kelas ini, Mbak. Kelas artikel bawah sendiri. Nah, ini klien ini ya. Jadi Advan, Kubisa itu kan klien. Kalau yang blog Unmaha itu kan blog teman-teman mahasiswa sendiri yang punya yayasan sendiri. Nah, itu juga diisikan, dan ini juga
Ini salah satu klien. Seperti itu ya. Oke, kita bisa kembali ke presentasi lagi. Jadi teman-teman mulai ada gambaran ya, apa itu SEO, hasilnya seperti apa, dan efeknya kemana. Presentasinya belum, Mbak Dika, yang slide tadi. Dan proyek tersebut insya Allah akan tetap ada ya, karena orang ngiklan sekarang kan seperti yang diceritakan Pak Putu itu, sekarang ngiklan itu kan nggak di baliho kayak dulu kan, kita ngiklannya kan di Google seperti ini, dan media sosial ya mungkin yang tren hari ini kan, tapi selain media sosial tetap di Google juga sebanyak itu tadi yang ditunjukkan Pak Putu. Nah, ini ada Amarai. Amarai itu klien kesehatan ya. Jadi kita juga tulisan atau kontennya nanti sesuaikan sama perusahaannya. Kalau Advan itu perusahaannya kan jualan laptop. Jadi itu teknologi, kita isikan artikelnya teknologi. Kalau Kubisa itu kelas kursus. Jadi itu apa yang berkaitan sama kursus-kursus. Kalau Amarai ini kesehatan. Harmoni ini bidang keuangan. Bernas medianya Pak Putu juga itu, teman-teman mahasiswa juga nulis di sana. Bernas, Adolo juga punya Pak Putu, itu reseller sama arisan laptop itu yang di Adolo. Sama putuputrayasa.com juga punya beliau, jadi beliau buka kelas kursus juga, itu bisa dicari atau dilihat di putuputrayasa.com. Ini SEHub, ini manajemen kantor, Digadai. Kalau Digadai itu kayak pegadaian tapi yang perusahaan swasta, jadi lembaga gadai lah istilahnya. Sama lelefarm.id ini lele, jadi dia jual kerjasama dengan para mitra itu di bidang lele, dan juga dikelola oleh Pak Putu, punya puluhan atau sampai ratusan kolam ya, ini lelefarm.id. Dan sekarang yang baru ini belum saya cantumkan di sini karena masih proses kontrak itu, jadi sebelum jalankan ada kontraknya, terus aksesnya dari perusahaan dipindahkan ke kita, jadi itu masih proses, itu performa staffing namanya, atau Lotus Group itu ada yang baru, memang belum saya cantumkan karena belum tergarap. Jadi ini sebagian dikerjakan oleh mahasiswa dan sebagian di tim internal saya yang sudah tim yang emang kerjaannya ya bikin artikel dan konten, walau semua freelance, tapi mereka memang expert di bidang ini. Jadi kalau mahasiswa itu benar-benar serius, jadi yang cari klien itu juga semangat, nanti juga kita misalnya dapat orderan per bulan itu 1.000 artikel, misalnya di Advan aja itu kan 1.000 artikel, itu kalau dihabiskan mahasiswa aja sebenarnya bisa, tapi kan kadang mungkin ada yang belum selesai atau ada kendala, jadi dilempar ke tim utama dulu, dan nanti itu kalau mahasiswa sebanyak ini bisa jalan dengan konsisten semua setiap hari, nulisnya setiap hari ya, bukan yang sepinginnya ya, jadi bukan nunggu mood ya, kita karena ini nulis buat ini kerja, jadi kita ya emang dituntut ini bikin konten buat isi artikel ini, bukan kita misalnya kalau kita nulis buku pribadi itu bisa kita sesuaikan sama jadwal kita, misalnya hari ini nulis besoknya enggak atau gimana. Nah ini kalau nulis ini ya usahakan setiap hari, mungkin nanti kalau ada yang nggak bisa ditinggal, ada urusan gitu ya izin, tapi nggak boleh mendadak juga karena harus alihkan judul ke teman yang lain seperti itu biar targetnya tetap aman terpenuhi. Jadi intinya
jangan cuman coba-coba, karena kita juga punya akun di sini juga dibuatkan itu bukan buat dicoba aja, tapi emang benar-benar buat kerja ya. Jadi teman-teman biar ada pengalaman nyata seperti itu. Lanjut kita ke next ya. Tujuannya project based learning ini melatih keterampilan mahasiswa dalam bidang terkait. Nah, ini yang saat ini sudah jalan itu ya SEO itu, bikin artikel itu, lalu membentuk mental, komitmen, kedisiplinan, dan attitude. Kenapa seperti itu? Karena ya mentalnya gimana bikin kita ngisi artikel sama ada misalnya revisi harus diselesaikan sekarang, itu bisa nggak itu buat kejar itu, buat ngerjakan itu, sanggup nggak itu. Nah, sama komitmen. Jadi kadang itu saya minta di list kesanggupan itu sehari mau nulis berapa artikel. Ya nggak apa-apa kalau mau nulis 100 artikel, kesanggupan 100 artikel juga nggak apa-apa, asal jangan cuman ngomong aja, maksudnya jangan cuma di list aja, tapi benar-benar dipraktekkan. Nanti bilangnya 100 artikel, tapi kita kasih 3 judul aja, ternyata dibalikin. Jadi jam 9 malam nggak selesai, udah itu nggak usah dilanjut, itu saya handle, saya alihkan ke tim internal yang lebih pro buat menyelesaikan itu. Jadi biar nggak molor-molor, karena kita kan kejar ini kan deadline, ini mainnya kita juga per bulan itu laporan itu harus beres semua, diselesaikan. Jadi kalau dalam 1 hari dikasih 20 judul ternyata nggak selesai, ya udah kalau ditulis besok-besok udah kita anggap berarti itu ya nggak profesional gitu kan, nggak ada izin atau apa itu kan. Juga kedisiplinannya, attitude juga. Kenapa? Ya karena kita belajarnya bareng sama yang udah jalan duluan. Mungkin kalau ada yang perlu disampaikan untuk perbaikan itu ya mahasiswa harus patuh ya, istilahnya ya, jangan kasih atau misalnya deadline-nya nggak selesai itu kasih pembelaan atau kasih alasan yang menurut kita ya kadang nggak masuk akal. Soal kesibukan ya soal kesibukan ya semua sibuk, walau saya bukan mahasiswa atau saya maksudnya nggak kuliah atau ada tugas seperti mahasiswa, tapi soal kesibukan ya siapa sih yang nggak sibuk kan? Selama kita masih hidup dan bisa berpikir kan kita punya kesibukan masing-masing. Misalnya itu seperti itu ya. Untuk selanjutnya tujuannya mendapatkan honor yang bisa digunakan untuk membayar SPP dan kuliah. Nah, ini keuntungan bonusnya yang lumayan utama ya, dapat honor. Jadi belajar itu udah dibayar. Jadi kalian itu teman-teman baru belajar misalnya hari ini baru tahu istilah SEO, baru dengar, itu besok dibuatkan akun, dan kalau artikelnya oke bisa tayang itu udah ada hitungan buat dibayar di akhir bulan. Nah, kan itu jadi seperti kayak untung banget kan, belajar itu udah dibayar itu. Jadi ya apa magang atau apa ya istilahnya kan, oh iya istilahnya project based learning ya itu. Jadi proyek yang udah benar-benar terjun dan dapat honornya nyata, jadi bukan cuma wacana itu. Melatih koordinasi dan kepemimpinan. Nah ini juga penting ini, koordinasi. Kenapa? Karena kalau tim yang seperti ini ya, kita kan ya deadline, ya ada ketepatan, ada kualitas, itu jadi kan banyak yang perlu diperhatikan nanti. Kalau koordinasi misalnya, ini judul ini udah ditulis sama Mas siapa itu misalnya, ternyata belum ditulis, terus dialihkan ke temennya. Itu kalau koordinasinya nggak bagus, itu berarti ya saya anggap itu entah koordinatornya atau entah mahasiswa yang nggak ada komitmennya, itu berarti ya kurang profesional. Jadi melatih koordinasi dan kepemimpinan, utamanya juga kan nanti ada koordinator di mahasiswa. Jadi memang nggak langsung ke saya kalau mahasiswa itu. Jadi
Yang sekarang itu koordinatornya namanya Mbak Merla. Itu Mbak Merla yang dari saya itu saya kasih judul itu Mbak Merla yang bagi-bagi ke teman-temannya. Dia yang perhatikan teman-temannya. Hari ini nulis sekian. Itu oh halo Mbak Merla ada di sini ya ternyata. Oke. Jadi Mbak Merla itu bagi-bagi ke teman-temannya itu judul yang sudah dari saya juga udah ada keyword itu dibagikan sama Mbak Merla. Dia yang hari ini misalnya ada yang nulis terus kurang berapa itu besoknya bisa sama Mbak Merah itu nggak dikasih judul atau dikurangi jatahnya kayak gitu. Jadi Mbak Merah udah saya kasih clue ya. Ini yang rajin sama yang kualitasnya bagus itu saya juga kasih tahu dia itu kualitasnya yang teman-temannya yang udah SEO-nya bagus sama rajin sama nggak bolong-bolong itu kasih aja yang banyak itu kayak gitu. Jadi kalau yang misalnya ada kesalahan yang mungkin beberapa kali tapi perbaikannya kurang tanggap seperti itu ya. Saya juga minta ke Mbak Merah itu besok jangan dikasih judul, nah tinggal gitu. Jadi keseriusan dan koordinasi sama koordinatornya itu juga penting. Sama melatih kerjasama dengan tim, baik sesama mahasiswa maupun dengan tim profesional. Nah ini nanti kalau mahasiswa ini ada berapa? Ada 60 lebih ya ini. Oh sekarang 70, tapi ini bukan mahasiswa semua ya, saya anggap 60 ya. Ini kalau 60 mahasiswa ini jalan semua, wah ini berarti kan koordinator itu beberapa orang, jadi nanti ada yang koordinator itu laporan ke saya misalnya, Kak hari ini namanya ini izin, oh iya berarti nggak dikasih judul, dan nanti kalau editor dari tim saya itu nggak perlu nyari, dia belum input namanya ini, oh tadi udah izin, yang kayak hal-hal kayak gitu ya, yang bisa koordinasi sama koordinator itu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini lalu kita coba masuk ke teknis pelaksanaannya. Ini pertama ya proses pelaksanaan project based learning artikel SEO pada Universitas Mahakarya Asia. Ini yang pertama, tahap pelatihan pengisian artikel SEO. Ini ada nanti pelatihan. Jadi mungkin nanti bisa saya kasih pelatihan sendiri atau dari editornya itu ya teman-teman saya harap waktu udah pegang akun sih pelatihan secara teknis ini, karena kalau cuman lihat dan nanti nggak langsung praktek mungkin biasanya bingung ya, soalnya nanti ada banyak yang perlu diperhatikan dan langsung dipraktekkan, itu istilah-istilahnya apa di dalam CMS itu nanti kita kasih tahu waktu sudah jadwal pelatihan ya, yang pasti setelah punya akun. Jadi nanti saya tunggu mahasiswa baru itu nanti di list namanya, jadi nanti ada kan nanti teman-teman nulis itu muncul di artikel siapa penulisnya udah otomatis muncul. Nah nanti itu karena akunnya udah ada nama penulisnya itu. Nah, nanti kalau di akhir artikel ada tulisan editor, itu nama editornya ditambah manual oleh editor. Ini tahap ini akan diberikan wawasan tentang input tulisan ke dashboard atau CMS, yang mana mahasiswa terpilih sudah memiliki akun masing-masing yang dibuatkan oleh tim IT. Jadi nanti di list namanya yang benar-benar berminat sama kualitas juga diri sendiri, maksudnya diukur dari cerita atau dari wawasan awal yang saya sampaikan sama Pak Putut tadi, ini kan ketertarikannya sejauh apa, nanti jadi dibuatkan akun itu nggak cuma nganggur namanya, itu kalau ya nggak serius kan udah dibuatin akun oleh tim IT, udah dilatih, nah kalau kurang serius ya gimana ya, rugi juga sih, dan bikin penuh di CMS nanti nama yang nggak terpakai akunnya itu. Jadi itu hal pertama yang akan dilakukan nanti. Sebelumnya mungkin juga akan dibentuk beberapa koordinator ya mungkin, tapi untuk teknis tepatnya saya juga belum tanya lagi ke Pak Putu, karena yang sudah jalan ini ada satu koordinator utama yaitu Mbak Merla, nanti
seperti itu atau bagaimana, sama juga ada leader-leadernya yang setiap 3 atau 4 penulis itu ada leader. Jadi leader itu tugasnya kadang untuk backup temennya yang ada halangan di hari tersebut. Tapi intinya bagaimanapun caranya judul yang saya berikan itu dihabiskan dalam 1 hari atau ya intinya deadline-nya itu jam 9 malam itu. Jadi judulnya itu saya kasih di H-1 pagi hari. Jadi sebelum deadline itu, misalnya deadline-nya hari ini, hari Jumat, itu judul udah saya kasih kemarin di hari Kamis pagi. Jadi lebih dari 1 hari untuk mengerjakan itu. Soal misalnya kalau kuliah jam 1 sampai jam 5 ya berarti selain di waktu tersebut masih ada waktu untuk pengisian ini, artikel ini. Oke, selanjutnya di nomor 2 ada tahap pelatihan pencarian input dan convert gambar. Nah, ini juga langsung jadi 1 nanti pelatihannya juga. Dalam tahap ini akan diberikan wawasan cara mencantumkan, memilih, dan mengubah ukuran gambar agar sesuai dengan kaidah SEO. Cara cantumkan gambar juga nggak sembarangan ya teman-teman. Gambar itu ada lisensinya. Gambar itu nggak boleh dicomot sembarangan. Kita nggak boleh ambil gambar dari tempat lain walau sangat relevan ya, tapi kalau dari artikel tetangga itu juga kalau cuman ambil tanpa sumber yang jelas itu nggak boleh ya. Jadi nanti kita kasih tahu ada aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat untuk ambil gambar, itu ada aplikasi FreePic, ada Pixel, ada Pixabay, itu legal buat diambil dan gratis. Ada juga yang premium itu berbayar nanti, tapi kalau buat kebutuhan ini gratis juga sudah cukup untuk cari yang ada tandanya, yang berarti kalau ambil yang gratis nggak ada tanda mahkota itu misalnya ya. Nanti saya kasih tahu kalau udah ke tahap pelatihan. Oke, ini udah ke tahap gambar, bisa selanjutnya Mbak Dika. Nah, ini tahap selanjutnya ada pelatihan optimalisasi SEO. Itu yang dijelaskan Pak Putu tadi. Jadi di SEO nanti ada, oh ya SEO tadi udah dijelaskan ya sama Pak Putu apa maksudnya SEO itu. Biar artikel kita itu ada ranking 1, 2, sampai 10 di Google itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kan cari bahan itu kan carinya yang paling deket ya, misalnya seperti yang dicontohkan tadi kan akses, cara merger cell itu ya kita kan nggak sampai ke halaman 5, halaman 1 aja kan udah ketemu. Nah itu biar yang paling atas dapat itu gimana, itu kan caranya bikin SEO. Apa aja yang dipelajari untuk biar artikelnya di rankingkan 1 sama Google itu ada namanya, nanti ada title, heading, sama meta description, fokus keyphrase, kategori, tag, sebagainya itu kita optimalisasi. Jadi bikin biar ditemukan orang itu. Jadi apa yang biasanya dibayangkan orang. Jadi ada judul panjang, itu orang itu akan ketikkan di pencarian Google itu apa itu. Nah, kita belajarnya di situ SEO itu. Yang bikin dicari orang, dan di dalam SEO itu nanti akan ada juga soft selling-nya di artikel seperti itu. Soft selling seperti yang disampaikan saya sampaikan di awal itu tadi, misalnya artikelnya Advan itu ada link yang mengarah juga ke pembelian laptop misalnya, jadi langsung ada nanti linknya di mana beli laptopnya, langsung diklik dalam artikel itu ada link untuk beli laptop. Oke, selanjutnya ada tahap rekap artikel. Nah, kalau artikelnya udah diinput, nanti dikoreksi sama editor. Dalam tahap ini, mahasiswa yang sudah menyelesaikan input artikel beserta optimalisasi SEO juga telah revisi jika ada revisi dan artikelnya ditayangkan oleh editor, mencari link tayangan artikel pada website perusahaan klien. Selanjutnya menyalin pada rekap links atau spreadsheet yang sudah disediakan oleh koordinator mahasiswa.
Jadi ya kalau artikelnya udah oke itu sama editor kan ditayangkan. Nah, seperti yang dicontohkan tadi di Advan itu ada tayangan artikel banyak kan, itu yang punya siapa masing-masing itu direkap. Nanti saya juga kasih cara rekapnya. Jadi spreadsheet udah familiar ya sama spreadsheet itu Excel yang pakai Google Drive itu nanti ada dikasih sama koordinator itu kita tinggal salin linknya. Jadi harus tepat juga salinnya itu. Kalau nggak tepat ya nanti bingung cari buat laporannya juga. Itu sementara setelah ditayangkan juga langsung direkap. Selanjutnya tahap terakhir. Nah, ini tahap konfirmasi honor. Soal honor ini sama koordinator ya. Jadi nanti ada pencocokan antara penulis, koordinator, dosen, dan pihak keuangan dari yayasan untuk menyinkronkan jumlah artikel dan honor yang diperoleh yang bisa digunakan untuk membayar SPP atau kebutuhan lain yang untuk kuliah yang telah disetujui seperti itu. Jadi kalau honor itu ke koordinatornya mahasiswa ya, saya mengantarkan di bagian kontennya soal urusan honornya langsung ke bagian keuangan. Itu kira-kira teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, oh ya ini kalau boleh dari yang sudah berpengalaman jalan dalam proyek SEO ini boleh berbagi cerita atau pengalaman ya yang selama ini bagaimana prosesnya sebelum kita nanti ke teknis. Untuk teknis mungkin belum hari ini ya karena belum pegang akun, sebaiknya memang pegang akun dulu. Boleh dari Mbak Merla atau Mas Anggit dibagikan pengalamannya. Boleh ya Putri ya yang sudah jalan itu di Silakan. Iya. Silakan Mbak Merla. Nah, ini koordinator mahasiswa. Masih di sini Mbak Merla? Tadi Saya lihat sih masih nih. Atau Mas Tio. Mas Tio juga ada, Mas Tio, Mas Anggit itu yang saya kenal udah jalan sama tim yang awal ini. Mas Tio mungkin ya? Belum ada. Oh, Mbak Merla belum respon ya. Iya, masih di sini. Nanti biar teman-teman yang belum ada gambaran, oh Mbak Merla mohon maaf sambil kerja, oh gitu, ya oke nggak apa-apa Mbak Merla. Nah ini Mbak Merla itu dia juga sambil kerja, sambil kuliah, sambil jadi koordinator mahasiswa. Nah itu jadi nggak ada alasan soal kesibukan ini bukan cuma ini bagaimana komitmennya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau saya di rumah, tapi saya juga ada 2 anak balita mungkin ya. Jadi kita ukurlah bagaimana kemampuan kita dan kalau memang belum mampu, misalnya belum mampu 5 artikel ya 2 artikel, tapi intinya konsisten itu sih yang lebih penting daripada nggak tepat deadline dan jadi lempar-lemparan sama teman lain. Wah itu udah lumayan bikin ribet dan habis tenaga di koordinasi itu. Oh lagi ada kerjaan Mas Tio juga, Mas Anggit mungkin ya. Halo Mas Anggit, yang pakai gambar animasi. Oh maaf juga lagi di luar. Oke. Itu belum pada bisa bercerita atau berbagi pengalamannya. Silakan saya kembalikan ke Putri ya untuk hari ini sosialisasi sampai di sini dulu, nanti teman-teman yang berminat bisa list namanya di grup. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Sabila. Sama-sama. Penjelasan yang sangat detail dan tentunya mencerahkan ya buat teman-teman semua. Kalau tadi Mbak Sabila sudah menjelaskan bagaimana teman-teman di sini yang sudah
join dan punya akun ya. Ini contoh Mbak Merla itu saya melihat aktivitasnya luar biasa, komit, bekerja, kuliah, nulis artikel, jadi koordinator. Memang saya punya pengalaman di dalam dunia kerja ya. Kalau kita kasih pekerjaan kepada orang yang sibuk, itu malah cepat selesai. Tapi kalau kita kasih pekerjaan kepada orang yang banyak nganggur atau nggak ada kesibukan, nggak selesai-selesai juga. Jadi, kadang juga gitu Bu ya. Jadi intinya kita kuliah itu untuk apa? Untuk nanti siap di dunia kerja kita bisa apa? Pada saat saya menjadi seorang rekrutmen ya untuk di sebuah perusahaan, yang saya lihat pertama kali adalah aktivitas ketika di kampus, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang menerima fresh graduate diutamakan yang punya pengalaman kerja. Ini adalah pengalaman kerja yang bisa dijual. Karena nanti universitas akan memberikan semacam sertifikat gitu ya, bahwa mahasiswa tersebut sudah mengikuti project based learning. Kalau tadi Mbak Sabila menyampaikan bahwa siapa yang tertarik, maka bagi mereka yang sedang mengikuti kuliah ini adalah wajib. Wajib untuk belajar, wajib untuk diikuti. Ya, saya sempat ngobrol dengan Mbak Sabila ya Mbak Sabila. Ketika ini dipandu dengan ChatGPT, menulis satu artikel itu untuk mengedit butuh berapa menit Mbak? Satu artikel. Kalau di rata-rata ya itu tergantung prompt-nya. Jadi kita nulis artikel tapi sebenarnya kita juga mikirnya itu di prompt-nya Bu. Jadi kita kasih perintah ChatGPT itu bisa kita kasih perintah 1 halaman juga bisa itu. Jadi lebih kalau prompt-nya dari perintah awalnya itu udah minta penyesuaian yang banyak itu jadi editingnya nanti lebih cepat nanti. Tapi kalau prompt-nya misalnya cuma 1 kalimat buatkan artikel dengan judul seperti ini gitu kan, nanti ya seadanya juga ChatGPT-nya ngasihnya. Jadi editingnya juga lama. Jadi belum bisa maksimal. Itu kita belajar bikin prompt itu yang lumayan kalau pakai ChatGPT. Jadi nggak ngasal, kita memang ada jenis-jenis artikel kan, misalnya artikelnya formal, ada casual, bahasanya seperti apa, itu kan kita minta semua ke prompt itu di ChatGPT itu kan kita tinggal perintah. Nah, yang diperintah itu kan dia mengikuti apa perintahnya. Kalau yang merintah itu bikin perintahnya oke, yang merintah cerdas mau minta apa aja, itu yang diperintahkan juga menyesuaikan. Jadi nanti editingnya juga lebih ringan. Mungkin kalau yang prompt-nya oke, editingnya SEO-nya juga sudah sesuai semua, itu 2-3 menit selesai. Tapi kalau yang lumayan prompt-nya dikit dan kurang sesuai, itu bisa 10 menit 1 artikel juga bisa itu. Ya, kuncinya adalah bagaimana membuat prompt yang lengkap dan detail. Kalau prompt-nya lengkap dan detail, 2-3 menit selesai. 2-3 menit selesai itu, Mbak Dika mungkin boleh sambil ditayangkan bagaimana contoh gitu ya, untuk seperti tadi Pak Putu tadi sudah sampaikan ya, tapi bagi yang terlambat mungkin perlu dikasih contoh sekali lagi supaya kita bisa melihat 2-3 menit itu selesai. Artinya kalau 2-3 menit itu selesai, kemudian teman-teman membaca dari 2-3 hasil-hasilnya itu, kita bisa mengedit sesuai dengan keyword ya yang disampaikan. Kemudian sudah bisa dalam bentuk tulisan yang dikirim ke Mbak Sabila itu, 1 artikel kalau itu sudah selesai 2-3 menit itu, apakah sudah selesai ataukah mungkin butuh waktu lagi untuk membaca ulang artikelnya Mbak Sabila? Tetap dari editor juga tetap baca ya, lagi. Maksudnya ini kita si mahasiswa. Oh, si mahasiswanya. Iya, jadi kalau ya tetap untuk dibaca, dan misalnya soft selling-nya juga udah diminta langsung si ChatGPT, ya oke, tinggal kirim.
Oh iya itu Oh, tapi baru untuk proses artikelnya ya. Mungkin SEO-nya nanti tambah waktu lagi buat bikin berapa lama sesuaikan kata SEO? kunci ya sama gambar. Tapi kalau udah terlatih dan emang nangkep arahannya itu bisa untuk beberapa artikel, mungkin ya nggak terlalu lama sih. Berapa Mbak? Berapa menit Mbak? Kalau input artikel ya kalau sudah pro sih untuk selesaikan semuanya 5 menit oke itu. Sampai cari gambar, convert, dan kecepatan internetnya juga ya. Jadi Ya, nggak ya. lebih lama. Saya mau membayangkan gini. Sebenarnya tadinya saya juga nggak terlalu nggak terlalu aware gitu sama pekerjaan ini. Tapi ketika saya mencoba sendiri, saya setuju dengan Mbak Sabila. Kalau promnya itu lengkap, 2-3 menit itu udah selesai. Kemudian sampai ke SEO-nya bisa sampai katakanlah ambil waktu 5 menit satu. 5 Iya, menit 5.000. 5 menit 5.000. Saya mau mengajak teman-teman berhitung. Jadi kalau dalam sehari kita mau ambil 10 artikel, 5 kali 10 berarti 50 menit ya. iya 5 1 jam itu bisa 12 artikel. Which is bisa kalau artinya udah. 12 kali 5.000 berapa tuh? 60.000 per hari untuk ukuran mahasiswa. 60 kali 30 berapa? 6 kali 3, 1.800.000 dong. Iya, Kalau sehari 60.000, 1.800.000. Di sini sudah ada Mbak Merla itu sampai berapa per bulan ya kurang lebih ya? 1 juta adakah? wah kalau honornya masing-masing saya nggak. Ya, artinya gini, teman-teman Iya, nggak langsung ke mencari, nggak usah cari pekerjaan di mana-mana, cukup di depan laptop, luangkan waktu yang untuk main game, yang untuk scroll-scroll Instagram atau nonton YouTube, pakai untuk kerja di sini, ya. Ini saya kebetulan coach untuk entrepreneur, ya. Teman-teman semua ini kan lagi belajar tentang entrepreneurship dan project business ya. Salah satu cara seorang entrepreneur, baik itu yang masih startup, baik itu UMKM dan bisnis kecil-kecilan pun itu butuh yang namanya branding. benar SEO ya. ini bisa dipakai untuk itu. Tanpa ini kita punya produk yang sebagus apapun tidak akan bisa dijual, ya, tidak akan bisa menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Jadi buat saya jujur aja amazed ya melihat kita sampai mahasiswa diajarin seperti ini masih di semester 1 pun sudah mulai belajar. Berarti kalau nanti teman-teman mahasiswa punya bisnis sendiri, orang tuanya punya bisnis sendiri dan lain sebagainya, ini adalah salah satu cara. Prakteknya ada di sini. Supaya apa? Ketika nanti kita kerja, kita sudah siap. Salah satu yang bisa membuat kamu kuliah di Universitas Mahakarya Asia itu bisa apa? Nah, ini adalah salah satunya. Bisa SEO, praktek langsung dan mempunyai sertifikat dibayar. Jadi konsep Universitas Mahakarya kampus pencetak pengusaha dan kuliah dibayarin ini dari sini. Ini baru dari satu SEO. Nanti kita akan punya produk-produk lain yang bisa dijadikan teman-teman semuanya untuk project based learning. Sebentar lagi kita siapkan dengan Coursera, kemudian ada reseller, kemudian ada training-training, ada project-project lain yang nanti mahasiswa bisa ikut terlibat. Setiap proyek yang melibatkan mahasiswa, semua ada uangnya. Jadi nggak usah khawatir, gunakan waktu sebanyak-banyaknya, kuliah sebaik-baiknya, sambil belajar, sambil menyelam, minum air, sambil kuliah, sambil dapat duit. Sampai di sini mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Yuk. Ada yang ingin bertanya mahasiswa? Masih stay di sana? Mahasiswanya
offline atau offline ya Bu, kalau boleh tahu kuliahnya? Ada yang offline, ada yang online. Oh, Ini ada yang bertanya, iya. Fatiakan Abdurrahman mau buka kamera mau nanya. Oh itu, Mas Tio itu. Oh, Oh, Mas Tio. dia berbagi. Oh Oh, ya. Mas Tio. Ini Mas Tio bukan? Saya Oh berbagi bukan, yang Ya, di silakan. obrolan. Ya, silakan. Yang ingin berbagi pun boleh. Mas Tio tadi itu loh. Siapa namanya? Mas Tio tadi kata Bu Sabila. Iya. Iya, tapi Silakan. dia ngetik di obrolan ternyata. Oh, Yang buka kamera Fatiakan ini siapa nih? Oh ini Halo. Mas Tio, saya bacakan ya yang dari Mas Tio untuk pengalamannya yang Mas Tio sudah jalankan di proyek SEO ini ya. Untuk pengalaman saya dalam penulisan artikel dari ChatGPT ke CMS untuk editing, pengaturan SEO, penambahan gambar, review ulang, dan penambahan gambar itu sekitar 20-30 menit untuk satu artikel tergantung jaringan internetnya juga. Oh iya, mungkin saya lupa untuk pindahkan dari ChatGPT ke CMS ya. Itu tadi saya hitungnya yang sudah jadi selesai. Jadi tulisan, jadi artikel ya. Mungkin belum ngitung yang waktu untuk bikin prompt-nya. Ya, oke, terima kasih Mas Tio atas waktunya untuk berbagi pengalaman ini. Jadi Oke, ini untuk keseluruhan ya. Katakanlah kita ambil 20 menit ya kalau sudah mahir ya. 20 Ya. menit artinya saya orang marketing teman-teman semuanya ya. Jadi orang marketing itu selalu berpikirnya gini, uang itu kita yang menciptakan. Mau dapat duit berapa? Kalau cuma mau dapat 5.000, bikin satu aja. Tapi kalau mau dapat 100 sehari, berarti bikinnya berapa? Ya 20. Sesimpel itu. Karena proyek akan ada terus dan kita sedang ada beberapa penawaran yang semakin lama semakin akan masuk ya. Nggak usah mikirin nanti proyeknya dengan siapa, proyek sudah ada, teman-teman tinggal mengikutin ya itu. Kemudian dari sini kita bisa akan tahu bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan karena contoh kayak Mbak Merla misalkan ya, dia sudah ada kontrak dengan Advan ya, misalkan nulisnya misalkan seperti itu. Berarti pengalaman kerjasamanya itu ada di mana? Menulis di Advan. Contohnya seperti itu. Nanti surat keterangan-keterangan itu akan sangat berguna buat teman-teman mahasiswa ketika sudah lulus dan mencari pekerjaan. Gitu ya. Oke, ada yang lain ingin berbagi? Silakan. Ini sebenarnya kalau berbagi dari mahasiswa langsung yang ya, sudah silakan ada yang bertanya maupun berbagi. Ya. Kalau nggak ada yang nanya nanti saya tunjuk. Iya, mereka masih malu-malu. Ini Mas Alek. Malu ya. Mas Alek ini udah punya. Coba. Iya. Nggak apa-apa teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman udah pengalaman di dunia kepenulisan juga boleh bertanya. Itu gimana nulis kok pakai ChatGPT kayak gitu misalnya. Emangnya boleh kayak gitu nggak apa-apa tanya. Karena yang ini jelas, ya silakan Pak Ino. Karena ini Bu Sabila yang bisnis kalau menguasai SEO ini berarti bisa untuk pasarkan bisnisnya juga bisa ya Bu Sabila. Bisa ya Pak. Tapi saya nggak pegang sistemnya. Kalau untuk sistem websitenya di Pak Dion. Jadi untuk teknis sistem bagaimana cara handle websitenya di Pak Dion itu. Kalau cara pemasaran teknis isian kontennya itu di saya. Intinya bisa Pak Ino, bahkan setelah ini kami nanti akan meeting lagi dengan tim di website untuk program training dan kursus yang akan segera dijual melalui website kita. Dan teman-teman mahasiswa juga bisa untuk membantu menjual program-program project based learning kita ada banyak. Tadi saya sampaikan bahwa apapun project based learning kita yang melibatkan mahasiswa itu ada uangnya. Mereka akan mendapatkan fee-nya, gitu ya.
Saya tunjuk Putri Vanessa Kristanti. Dan tolong Bapak Ibu dosen untuk mengawal ya mata pembelajaran ini. Silakan Putri Vanessa Kristanti buka kamera untuk menyampaikan pertanyaan atau pengalaman. Mana dia Putri? Ya, selamat sore Ibu. Ya. Semester berapa, Mbak? Baru masuk Ibu semester 1. Semester 1, oke. Iya. Tadi dari yang dijelaskan gimana pendapatnya? Pendapatnya sih tentang CEO itu bagus sih Bu untuk mahasiswa sekarang gitu. Jadi mengembang di Google gitu Bu. Jadi kita bisa iklan di dalam Google. Saya juga baru tahu sih tadi gimana caranya masang iklan di Google gitu. Terus kita bisa lihat grafiknya gitu kan. Ya. Oke. Itu support luar biasa dari adiknya ya. Jadi Mbak Putri, ini adalah wajib untuk diikuti. Jadi ikutin pembelajarannya dengan baik, berlatih menulis, tulis sebanyak-banyaknya. Kira-kira pengen penghasilan sebulan berapa dari menulis? Dari menulis sebulan ya kalau bisa lebih UMR Bu. Berapa UMR ya? UMR Tinggalnya di Jakarta mana? di sini 5 Bu. Tinggal di Jakarta? Iya Jakarta. Oh berarti di atas 5 juta ya? 5 juta Iya, sebulan. 5 iya. juta dibagi 30 berapa? 5 dibagi. Banyak ya? Iya. Ya, caranya adalah di breakdown. Kalau mau dapat penghasilan 5 juta, dibagi 30 ya. Kemudian dibagi jumlah artikel. Satu artikel itu 5.000 dan itu mudah banget. Daripada habis waktunya untuk yang lain, habiskan waktu untuk menulis. Karena dengan menulis ini kita banyak dapat manfaat. Satu, belajar. Berarti lebih pintar. Kedua, mendapatkan duit itu sudah pasti. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman kerja. Yang keempat, pikiran kita jadi positif. Karena kalau sudah menulis, apalagi nanti berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan, itu kita bisa tahu apa yang dibutuhkan di dunia luar itu seperti apa. Oke, thank you. Apa namanya Putri dari SI ya, Miss Susi ya. Tolong dikawal ya, Miss Susi. Oke. Selanjutnya SI ya. Iya, SI. Oke, thank you. Selanjutnya Fatiakan Abdurrahman. Silakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Kelihatan nggak Ibu? Oke. Kelihatan udah. Saya kan juga baru tahu Bu. Oh iya, perkenalkan nama saya Fatiakan Abdurrahman. Saya dari Prodi SI. Sama juga kayak Putri masih semester 1 baru masuk. SI Jakarta? Iya, SI Jakarta, Oke. betul. Saya kan baru tahu juga Bu program CEO ini yang dimana ngebuat blog menggunakan ChatGPT. Itu secara hukum apakah legal atau enggak? Itu saja sih yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Iya, makasih. Kalau kita membuat dari apa namanya ChatGPT aja langsung ditulis begitu saja itu kita tidak mau seperti itu karena akan tidak beritanya menjadi tidak fresh ya. ChatGPT itu untuk membantu. Tadi yang disampaikan Mbak Sabila adalah ChatGPT untuk membantu. Kenapa butuh editing? Kenapa butuh diberikan gambar-gambar? Kenapa dibutuhkan step-stepnya? Ini kita belum belajar nih, ceritanya belum belajar gimana caranya menulis nih. Baru kasih tahu dulu bagaimana caranya kita mendapatkan tulisan SEO yang mudah dengan kita dibantu oleh ChatGPT. ChatGPT ini kan IE ya. Jadi
apapun yang kita tulis saat ini kan anak-anak saat ini tuh sangat-sangat dunia ada di ujung jari, bener nggak? Nggak ngerti apa-apa, nggak usah tanya sama dosen, tanya sama Google, tanya sama ChatGPT, tanya sama apa lagi tuh, semuanya udah banyak banget kan informasi. Jadi kita perlu kreatif karena berita kan kita dibeli ada kontrak dengan salah satu perusahaan, contohnya dengan Advan lah contohnya. Mereka akan kasih keyword-keyword dari timnya Mbak Sabila akan kasih keyword, kemudian diberikan kepada tim penulis cari, maka kualitas tulisan itu perlu. Teman-teman perlu punya akun supaya apa muncul nih, misalkan nanti Fatiakan penulis baik Fatiakan ada dalam tanda kurung belakangnya MHS. Artinya itu akan masuk di situ, oh ini mahasiswa yang nulis. Itu akan masuk di Bernas dan blog Unmaha ya Mbak Sabila ya. Semakin Iya, banyak Bu. tulisan yang kita tulis, itu kita semakin terkenal, semakin brandingnya naik. Benar nggak Mbak Sabila? Karena Iya, orang akan bisa cari ini. Saya yakin kalau nanti Mbak Merla ini misalkan mau bekerja ya, orang udah tahu oh Mbak cari Merla di ini Google ya. penulis, ya kan? Penulis Iya. media, contohnya seperti itu. Itu sangat sangat membantu untuk karir kita ke depan. Ya. Ada lagi Fatiakan pertanyaan? Untuk seperti kita kan mahasiswa baru, itu apakah Ya, ada pelatihannya dulu atau gimana ya kurang lebih? ada pelatihannya. Ini tahap pertama ya, sedang pengenalan mata kuliahnya aja. Ini kan sebenarnya ada 4 mata kuliah, EP1, 2, kemudian PB1, 2 juga ya. Setelah ini nanti Mbak Sabila akan melit teman-teman semua mahasiswa ini untuk kira-kira butuh berapa kali pertemuan Mbak Sabila sampai mereka bisa menulis. Kalau untuk secara teknis 2-3 pertemuan bisa lumayan. Kalau nanti mungkin lebih banyak dievaluasi ya. Jadi setelah Ya, teman-teman nulis itu tetap ada evaluasi. Ini yang perlu diperbaiki, seperti ini nggak boleh, seperti ini oke, seperti itu yang lebih panjang prosesnya. Jadi ya, sampai saat ini udah beberapa bulan itu tetap setiap, mungkin sekarang udah setiap minggu, yang waktu lalu-lalu bisa setiap hari itu evaluasi ya. Mungkin nggak harus di Zoom juga, bisa saat di grup juga evaluasi bisa. ya. Oke, thank you. Artinya kita tetap ada pelatihan, ada mentor ya, dan jangan lepas dari grupnya. Kalau sekali lepas dari grup itu nanti pikirannya males. Yang paling sulit itu adalah memimpin diri sendiri untuk disiplin. Ini saya lihat ada chat dari Mbak Merla ya. Jadi kalau mau 5 juta lebih itu per hari harus mampu nulis 40 artikel ya. 40 kali 50, 200 per hari, kalikan 25 hari itu 6 juta per bulan. Udah lebih dari UMR. Tadi Putri ya, ini bagus sekali. Kita kalau mau mencapai sesuatu itu perlu goal itu diciptakan terlebih dahulu. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin untuk dilakukan. Ya, yang penting orang kalau baru nulis satu pasti lama. Tapi kalau udah nulis terus pasti cepat. Itu kuncinya. Karena semua udah di atas kepala kita, tinggal enter aja keluar semua isi kepala kita. Yang paling powerful itu ketika kita belajar menulis prompt-nya ini, karena kuncinya kan ada di prompt ya. Gitu Mbak Sabila ya. Kalau prompt-nya benar dan detail, hasilnya bagus. ChatGPT akan memberikan informasi yang bagus. Nah, kemudian diolah lagi. Gitu. Oke, terima kasih Fatiakan, Misusi untuk dimonitor ya teman-teman di Jakarta. Saya mau yang dari Batu Raja dan Jogja. Batu Raja siapa yang mewakilin mau bertanya? Ada nggak ini yang dari Batu Raja? Tadi saya tunjuk ternyata Jakarta semua. Pak Ino dari Jogja siapa Pak Ino?
dari Jogja. Ini yang namanya Pak Tahan ini orang mana ya? Mbak Christine. Oke, Mbak Christine silakan. Jangan takut bertanya di sini ya, karena nanti saya akan monitor benar-benar ini. Sama semua apa ya? Mas Marcel. Baik. Oh, ada namanya. Ya, silakan. Coba Mas Alek. Siapa? Mas Alek. Ini jangan cuma hadir kuliah online ini challenging ya. Jangan hanya berpikir absen, tapi bagaimana kita tahu untuk bisa menjalankan, memahami perkuliahannya. Alex Setiawan silakan. Halo Bu, Dari mana ini? perkenalkan Jogja? saya Alex, iya, Alex Setiawan dari Prodi Kewirausahaan dari Jogja Bu. Nah, mohon maaf Bu, ini tadi kan saya ngecek jadwal rapat itu sudah jam 3. Jadi saya kurang begitu paham. Tadi kebetulan ada kegiatan, waktu ngecek itu udah sekitar jam 3, jadi saya ketinggalan untuk materinya. Tapi secara garis besar untuk penulisan itu saya sangat suka untuk nulis dan sebagainya, itu saya sangat tertarik. Nah, nanti ke depannya kalau ada jadwal pelatihan mungkin bisa diinfokan lagi 1 hari atau 2 hari sebelumnya, jadi saya bisa mempersiapkan diri gitu Bu. Nah, untuk garis besarnya terkait SEO ini dan juga nanti penerapannya, saya sangat tertarik Bu untuk mengikutinya gitu. Jadi untuk bertanya belum ada pertanyaan saat ini karena saya masih kurang begitu memahami Bu. Tapi kedepannya kalau untuk di pelatihannya saya sangat tertarik untuk mengikutinya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Alek dari Jogja. Benar sekali, nanti Mbak Sabila akan menyiapkan materi-materi pelatihan. Kalau perlu dibuatkan manual booknya ya Mbak Sabila ya. Jadi kalau nanti ada yang baru masuk gitu, udah langsung bisa melihat dari manual booknya. Kalau nggak ngerti nanya, intinya itu. Kita tidak akan membiarkan teman-teman nggak ngerti dan tidak terarah, tapi semua nanti akan dipandu oleh, akan dimentor oleh tim dari Bernas, ya. Oke, selanjutnya dari Batu Raja, ada yang mewakili? Gimana dari Mbak? Mas Anggit, ada yang disampaikan dari Mas Anggit di chat obrolan itu Bu. Ya, oke, betul. Konsisten dan persisten itu salah satu kuncinya. Kalau kita tidak konsisten, tambah satu lagi, passion. Ada sebuah kesabaran, melakukan terus-menerus, dan itu konsisten ini menjadi kunci. Kalau kita, orang mau berhasil itu pasti gagal dulu. Gak apa-apa gagal dulu. Kalau kita udah pernah ngalamin gagal, kita akan tahu bagaimana kita menikmati kesuksesan. Ya. Oke. Sebenarnya kalau saya berpikir gini, kalau teman-teman udah mulai menulis SEO ini dengan baik, maka yang namanya membuat tugas akhir atau penugasan-penugasan dari dosen itu udah tutup mata aja, udah merem aja nih, ini pasti udah bisa gitu ya. Oke, silakan terakhir dari Batu Raja karena jam 4 kita akan akhiri. Silakan. Batu Raja, ini dosennya siapa ya yang saat ini sedang mengajar?
Dosen Batu Raja adakah di sini? Bu Dewi masih ada nggak Bu? Ini ada dosen dari Batu Raja nggak ini? Saya belum hafal. Ibu mohon maaf apabila ada izin apabila ada mahasiswa yang hendak absen, linknya saya sertakan ada di chat ini ya. Ya. Silakan mahasiswa juga absen di link ini. Mbak Dika ini ada dari Batu Raja nggak Mbak? Ada. Ini siapa nih? Julian Go ini dari Batu Raja? Enggak Bu, aku dari Jogja. Jogja. Ada yang mau disampaikan? belum ada Bu. Belum ada ya. Oke, ini oke. Saya penasaran nih, Batu Raja ada nggak Batu Raja? Bu Dewi ada nggak nih ya? Bu Dewi masih ada nggak? Ada yang di grup Bu. Ini saya Bu Lil. Di sini namanya Lil. Silakan. Fadilah atau siapa nih Lil ini? Silakan yang menyampaikan saya Bu itu siapa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bisa dibuka kameranya? Apa? Permisi Bu. Ya. Buat kegiatan penulisan ini saya sangat tertarik karena saya juga kebetulan emang suka menulis. Oke. Buat kedepannya saya mohon bantuan dan bimbingannya untuk mengikuti kegiatan CIO ini. Oke. Artinya sudah paham ya dengan apa yang tadi disampaikan? Ya, insya Allah. Oke. Oke, kalau begitu Mbak Sabila dan Bapak Ibu dosen baik EP 12 maupun PB 12 ya, untuk kita buat kuliah bersama lagi supaya tidak buang-buang waktu ya. Langsung ke teknis penulisan ini akan menjadi prakteknya para mahasiswa. Demikian dari saya. Saya persilakan ke Bu. Satu lagi pertanyaan Bu. Oke. Yang pembelajaran selanjutnya, bimbingan pembelajaran selanjutnya itu melalui online juga atau face to face Bu? Kita Mbak Sabila ini ada di Tulung Agung ya atau di Nganjuk Bu. Oh, di Nganjuk di Jawa Timur Mas. Oh, Nganjuk ibunya. Boleh Ya, juga sih kalau mau datang ke sana. Ya. Udah on cam ya Atau Bu? saya. Ya. Oh, ibunya di Nganjuk ya, sorry maaf. Jakarta. Tak kira saya domisili di Jogja. Saya tadi dapat linknya baru jam 3 Bu. Jadi ketinggalan 1 jam. Kok bisa Pak Ino? Ya, masuk di grupnya, itu linknya masuk di WA saya jam 3. Tak lihat jamnya kok jam 2. Langsung saya pencet lah, masuk join. Oke. Di share-nya jam 3 masuk ke WA WhatsApp saya. Oke. Jadi yang awal-awal itu saya nggak tahu Bu. Mbak Dika ini ada rekamannya kah? Bisa di-convert nanti rekamannya dikirim ke teman-teman semua biar diulang ya untuk dibaca lagi ya. Termasuk tadi itu ada dari Pak Putu. Mengapa kita perlu SEO contohnya ya. Dan mau dibantu Pak Ino ya, kenapa teman-teman Jogja pada terlambat karena memang baru masuk linknya. Ini hal seperti ini link sudah kita buka dari 2 hari yang lalu.
ya, supaya jadi perhatian kita bersama, karena saya ingin teman-teman mahasiswa itu bukan hanya sekedar mencari uangnya, mencari uang penting ya untuk di sini kita bisa mendapatkan proyek-proyek, tapi memahami mengapa, karena ini nanti akan jadi penilaian juga nih. Ini akan masuk dalam salah satu komponen penilaian untuk di perkuliahan ini. Jadi bukan hanya saja absen, kemudian UAS, UTS-nya gitu ya, tapi ini juga project based learning ini akan menjadi penilaian. Oke, siap. Makasih Bu informasinya. Sama-sama. Nanti pembelajaran selanjutnya kita akan beritahukan sebelumnya ya. Oke Bu, siap. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Ya. Ada lagi yang lain? Ada pesan penutup juga Bu dari saya yang baru ingat Bu Tri sampaikan itu. Memang untuk penulisan itu kita berproses ya, jangan mungkin di awal bolehlah kita hitung honor dan sebagainya. Tapi untuk nanti waktu jalan itu juga harus sabar dan telaten ya dengan apa yang kita jalankan. Misalnya ini mau dapat 5.000 aja kok revisinya sebanyak ini misalnya gitu. Itu jangan patah semangat ya teman-teman. Itu apapun itu kan kalau mau jadi ahli ya tetap belajar dulu dan sabar, jangan jengkel atau gimana. Misalnya ada revisi hari ini kok besok ada lagi, itu ya pesan saya yang belajarnya tambah semangat dan emang benar-benar diterapkan ya. Kalau ada arahan itu jangan diabaikan, apapun arahannya dari tim editor atau dari saya pribadi itu. Kalau kasih arahan misalnya dari inputnya atau dari rekapnya, semua harus diperhatikan benar-benar ya. Itu dari Mas Anggit itu tadi sampaikan itu ya, konsisten itu emang benar kita tekankan sekali, konsisten dan kualitas itu saya itu dan tim juga perhatikan kok, ada teman-teman yang dari awal itu banyak revisi dan dia tetap semangat, dia nggak terus udah dia aja kan nggak, tapi tetap mau belajar ya. Sekarang itu udah rajin nulis dan kualitasnya bagus dan konsisten itu ya, tetap ada hasil dari apa yang sungguh-sungguh dikerjakan sama teman-teman. Itu pesan penutup saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sabila. Luar biasa hari ini. Nanti coba Mbak Dika untuk men-share ulang hasil rekaman ini supaya dilihat lagi untuk teman-teman yang hari ini terlambat join ya. Dan nanti untuk kelas berikutnya kita akan praktek paling tidak 2 kali ya untuk proses pembelajarannya. Setelah itu adalah mentoring. Karena pasti dosen sudah punya jam pembelajaran tersendiri terkait dengan mata kuliahnya masing-masing, gitu kan. Selanjutnya adalah dosen akan memonitor para mahasiswa di dalam menjalankan project based learning ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi untuk pembelajaran dan kuliah bersama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.